Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast Lab 45. Bersama saya Gendis Wardani, analis Big Data Lab 45 dan ditemani dengan dua intern Big Data, yaitu Catherine dan Mas Mumu. Sekarang kita akan memaparkan riset yang sudah kalian lakukan selama bulan Mei ini terkait dengan trending topik ya, Iya, pola-pola betul. trending topik. Selama bulan Mei yang diambil dari aplikasi Get Day Trend Twitter ya. Oke, mungkin dari penelitian ini ada dua, ada peringkat popularitas atau top trending dan juga durasi trending atau longest trend. Gitu bukan Mas Mumu? Ya, benar. Ya. Jadi penelitian yang kami lakukan ini selama sebulan itu mulai bulan Mei, itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 2022. Nah, penelitian ini itu kami lakukan, pengambilan data dilakukan setiap harinya. Setiap pukul 23.30. Ya, Jadi betul. agak tengah malam sih. Ya, betul. Jadi wajar aja kalau misalnya kita kurang tidur selama penelitian ini, Mbak ya. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang kita gunakan ya. Yang pertama itu ada kelompok akun pemain tagar, kemudian tema tagar, kemudian konten SARA, kemudian penggunaan agensi, model percakapan, dan teknik mengangkat tagar. Nah, itu kira-kira variabel yang digunakan dalam penelitian kami berdua. Sumber datanya sama di web Get Day Trends. Variabelnya ada yang sedikit berbeda ya. Iya, betul, beda. Kalau di penelitian saya itu ada volume tweetnya berapa setiap tagar itu. Mungkin itu aja sih dari sekedar pengantar dari penelitian kami. Oh, kalau misalkan selama masa penelitian kalian ini, apa aja sih tagar-tagar yang kelihatannya paling banyak dinaikkan atau yang paling lama bertahan di trending topik Twitter selama bulan Mei? Kalau tagar popularitas paling terlama ya Mbak ya selama bulan Mei. Dari segi durasi waktu, kami menemukan selama bulan Mei itu tagar bertahan popularitasnya itu selama 22 jam. Dan yang paling cepat itu 2 jam. Tagar apa tuh, Mas? Wah, terlalu rame sih kayaknya ya. Nah, durasi terlama dan durasi tersingkat itu terjadi tanggal 7 Mei. Nah, durasi terlama itu tagar K-pop, Mbak. Itu diangkat oleh kelompok akun pemain tagar K-pop. Yeah. Dengan tagar Yedam the Brightest Star. Yedam itu nama figur ya? Nama member K-pop. Member K-pop. Nah, kalau 2 jam itu paling singkat itu diangkat oleh kelompok akun pro pemerintah. Arus balik, patuhi prokes. Karena tanggal 7 kan, Mbak? Oh, pas lagi habis setelah lebaran lah. Nah, itu mungkin kira-kira. Nah, durasi popularitas paling banyak dicapai selama bulan Mei itu selama 6 jam. Selama 6 jam, kemudian yang kedua itu 5 jam. Itu yang paling banyak di bulan Mei. Kalau di Catherine? Kalau misalkan dari penelitian top trending atau peringkat popularitas, sebenarnya serupa juga dengan punya Mas Mumu gitu. Tapi dari apa yang saya teliti, kita tidak meneliti durasi tagar. Beda sama punyanya Mas Mumu. Jadi kalau misalkan punya saya itu lebih fokus terhadap volume cuitan dari suatu tagar. Jadi itu yang mempengaruhi apakah suatu tagar dia bisa naik menjadi peringkat 1, peringkat 2, atau nanti biasanya sampai paling rendah itu peringkat 50. Nah, kalau misalkan pada bulan Mei itu sama sebenarnya sama Mas Mumu juga. Kami itu penelitiannya didominasi oleh tagar K-pop atau tagar yang berhubungan dengan hiburan. Nah, tapi memang lebih banyak porsinya lebih banyak ada di tagar K-pop. Nah, misalkan di luar K-pop juga tagar-tagar seperti olahraga itu juga muncul juga, kayak misalkan kalau misalkan secara umum ya ada hashtag
Cutie Pie Final, itu mau Cutie Pie Final, Cutie Pie episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu ada semua di GT Trends gitu. Iya, Cutie Pie Final muncul terus gitu. Tapi ada tagar lainnya yang muncul kayak misalkan tagar Eurovision gitu, atau tagar COYG, atau misalkan tagar MUVC gitu. Jadi memang tagarnya itu tidak hanya bersangkut paut terhadap tagar K-pop, tapi juga dengan tagar-tagar lainnya yang memang itu dia temanya lebih ke arah hiburan. Nah, kalau misalkan pada bulan Mei 2022, tagar tertinggi itu kan dari tagar K-pop. Itu jumlahnya ada 372 kali. Jadi memang dia kalau dibandingkan dengan tagar lain cukup jauh sebenarnya. Cukup jauh. Nah, misalkan kalau misalkan kita bisa lihat di data ini atau di grafik ini, itu kan lebih banyak didominasi oleh tagar K-pop kan, dibandingkan sama yang lain gitu. Mungkin ada sih tagar lainnya, itu juga biasanya dia berhubungan dengan hiburan juga sebenarnya gitu. Tapi memang itu lebih mencakup TV series atau drama yang di luar Korea, kayak misalkan dari Thailand. Nah, itu juga muncul juga. Tapi itu masuknya di lainnya. Lanjut nih, ada cluster trending dari penelitian kalian. Yang menarik, yang aku lihat yang menarik tuh ada salah satunya tuh cluster khilafah. Itu tuh ngebahas apaan aja sih selama bulan Mei? Ya, kalau kelompok akun ya, kelompok pemain tagar itu ada khilafah. Di peringkat 1 itu ada. Di peringkat 2 nggak ada. Tapi di peringkat 4 dan peringkat 7 itu muncul khilafah. 3 kali muncul selama bulan Mei. Nah, itu membicarakan soal khilafah mensejahterakan buruh, Islam mensejahterakan buruh, isu-isu sosial Mbak yang diangkat oleh kelompok akun khilafah. Nah, namun kelompok akun pemain tagar mulai peringkat 1, 2 sampai seterusnya yang selalu mengisi itu adalah K-pop. Tetap K-pop. Tetap K-pop. Tetap K-pop. Podium 1, 2, 3 K-pop. Biasanya apa aja sih yang naik, Mas? Di K-pop. Ya di sama. Sel KD. Yang paling banyak sih Sel KD. Sel KD. Sel KD itu selfie. Mas pernah Sel KD, Mas? Belum pernah. Oh, Mbak Gendis mana, Mbak? Enggak pernah, kepikiran tapi. Oh, kepikiran. Kepikiran. Abis ini kali ya? Habis ini saya. Sel KD itu kan selfie, kemudian ditautkan bersama dengan foto idolanya, Mbak ya. Betul. Nah, rencananya itu saya juga mau Sel KD habis ini. Wah, sama siapa tuh? Bareng Mbak. Oh, begitu. Oke, boleh. Gak bakal ditolak. Tapi Mbak Gendis juga ikut ya nanti ya? Iya, saya sama ini aja. Member 17 yang baru comeback kemarin. Oke, sip. Berarti saya dong, Mbak. Enggak, bukan Mas. Maaf, saya menolak. Tapi kalau misalkan selain Sel KD, biasanya itu juga dibawa oleh grup member sendiri gitu. Jadi misalkan mereka keluarin musik video gitu. Nah, itu juga muncul pasti. Dan itu biasanya dia campur aduk. Ada yang muncul secara dibawa sendiri oleh penggemar K-popnya atau dibawa oleh grupnya sendiri gitu. Jadi memang kalau Sel KD itu kan dia berarti lebih banyak sama penggemarnya ya. Benar. Iya, penggemarnya. Tapi kalau misalkan selain itu juga ada misalkan membernya ada yang ulang tahun. Nah, itu semuanya ada tuh pasti. Gak mungkin gak ada itu. Pasti ada. Kalau misalkan di bulan ini misalkan di satu hari ada 5 yang ulang tahun di 5 grup berbeda, pasti itu ada muncul gitu. Oke. Jadi kita nggak pernah ketinggalan informasi, Mbak ya. Oh, tidak pernah. Launching lagunya apa minggu depan? Overload mungkin informasinya? Ya. List lagu Spotify udah K-pop semua, Mbak. Betul. Oh, sudah ini ya tercuci. Jadi K-pop. Menarik. Nah, selanjutnya kan ada pola trending nih. Bisa nggak sih dijelasin apa aja sih yang kalian teliti di pola trending ini? Ada apa aja gitu yang menarik kira-kira? Sebenarnya ya sama topiknya dengan sebelumnya. Yang menarik itu ya K-pop juga gitu. Karena kan ada 2. Ada yang secara natural dan ada juga yang secara direkayasakan. Nah, kalau misalkan secara natural itu biasanya kalau misalkan ada tim A lawan dengan tim B di dunia sepak bola, dia menang, itu kan natural gitu. Tapi kalau itu rekayasa, itu biasanya karena dibawa oleh suatu agensi atau dibawa oleh suatu ya agensi sebenarnya sih, atau perusahaan gitu. Biasanya seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan di
grafik ini di Pola Trending, rekayasa itu pada umumnya ya dibawa juga oleh agensi-agensi K-pop gitu. Misalkan suatu grup member K-pop gitu, mereka ingin mengeluarkan album baru atau mungkin hanya musik video baru atau bahkan sekecil hanya vlog baru gitu. Nah itu pasti ada hashtagnya, jadi ada tagarnya, jadi mereka punya tagarnya sendiri-sendiri gitu. Jadi cukup terstruktur sebenarnya kalau misalkan mau membicarakan tentang pola rekayasa dari agensi K-pop. Tapi kalau di luar itu ada juga agensi lainnya yang digunakan oleh agensi dari misalkan aplikasi Shopee atau aplikasi Lazada. Biasanya kan mereka suka memberikan hadiah lewat syarat-syarat yang harus dilakukan kan. Nah, itu biasanya jadi makin naik lagi karena banyak yang komen, banyak yang quote tweet gitu, seperti itu. Giveaway itu ya. Giveaway. Menarik. Oh, kalau misalkan yang si K-pop itu biasanya buat naikin view MV-nya kayak gitu-gitu kali ya. Iya, cukup berlomba-lomba sih sebenarnya. Jadi misalkan ada grup A dari misalkan dari agensi SM Entertainment gitu, lawan dengan grup B dari agensi JYP, ada lagi nanti agensi Big Hit, ada agensi YG lagi. Nah itu mereka mereka berlomba-lomba gitu. Iya, kayak harus musik videonya harus naik gitu. Jadi memang sebenarnya jiwa kompetitifnya bagus sih sebenarnya ya. Sebenarnya bagus sih. Cuman ya jadinya tuh kalau misalkan kita mau lihat tagarnya itu berlomba-lomba terus gitu. Nah, mungkin kalau pola rekayasa di penelitian kami itu menemukan ya beberapa tagar politik, baik itu pro pemerintah dan kontra pemerintah, itu kami menemukan yang masuk kategori populer, tagar populer dengan durasi terlama itu hampir semuanya menggunakan pola rekayasa dalam menaikkan tagar. Artinya apa? Ya, tagar itu terstruktur. Kami menemukan narasi yang sama. Beberapa akun menggunakan narasi yang sama, foto yang sama. Artinya narasi tweetan mereka itu yang nggak natural lah, sebagaimana mestinya. Di pro pemerintah itu terdapat 30 tagar menggunakan pola rekayasa. Pola mengangkat tagar secara rekayasa, kemudian kontra pemerintah juga ada 21 tagar menggunakan pola rekayasa. Nah, lanjut lagi nih, ada klasifikasi trending. Ini menarik banget. Aku ngelihat ada tentang K-pop yang jaga tarung. Itu tuh gimana sih maksudnya? Mereka ada clash kah? Ada apa kah? Iya, jadi begini. Pada saat itu, tanggal 9 Mei, ada tagar namanya BTS Diamond. Nah, tagar ini itu sebenarnya dikeluarkan langsung oleh agensinya. Tetapi ada penggemar K-pop lainnya yang menggunakan tagar selain tagar yang disediakan oleh agensi itu gitu. Jadi mereka ada perbedaan kelompok dan akhirnya bertarung. Sampai kedua kelompok ini juga berupaya untuk tolong report tagar yang ini, tolong report tagar yang B gitu. Sampai akhir-akhirnya tagar BTS Diamond yang digunakan lebih banyak gitu. Jadi memang ada perbedaan pendapat tagar mana sih yang seharusnya digunakan gitu. Gitu sih kalau misalkan dari tagar tarungnya dari K-pop gitu. Tapi hanya satu. Tidak ada lagi tagar BTS tarung. Itu ya? Iya, betul gitu. Benar-benar cuman BTS Diamond aja gitu. Jadi biar satu tagar itu yang naik banget gitu kan. Iya, cukup naik sih gitu karena ada beberapa akun pengguna Twitter yang berusaha untuk speak up lah istilahnya, speak up tentang ini seharusnya tagarnya jangan pakai yang ini, kita pakai yang ini aja gitu. Jadi banyak perbedaan pendapat sih gitu. Cuman untuk porsi mana yang benar, porsi mana yang salah tidak bisa dibilang kayak gitu sih sebenarnya, karena memang sebenarnya kedua tagar itu memiliki kepentingannya sendiri gitu. Yang satu mungkin untuk menaikkan profilnya BTS gitu, atau mungkin yang satu laginya untuk menaikkan juga tapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh agensinya gitu. Jadi sebenarnya ya meskipun berlomba-lomba tetap lebih banyak porsi tagarnya dari BTS Diamond sih. Saling support lah ya. Iya, saling support. Kalau Mas Mumu apa ya temuan dari ini Mas yang menarik? Pola percakapan yang terdapat di tagar popularitas bulan Mei itu kan ada 3, Mbak ya. Iya, betul. Yang kami teliti itu ada 3. Yang pertama itu ada natural, kemudian ada gema atau echo chamber, atau tarung dan tarung.
Nah, yang natural itu ya biasanya sering sih terjadi di seperti Idul Adha, Idul Fitri kemarin, dan lain-lain. Kemudian Jumat Berkah, Eid Mubarak juga. Eid Mubarak. Banyaklah kalau yang contohnya yang natural. Nah, kemudian yang gema atau echo chamber atau pola percakapan yang menciptakan ruang-ruang yang eksklusif. Artinya di penelitian kami ini ada ratusan ya Mbak, ada ratusan tagar K-pop yang naik itu menciptakan ruang gema. Hanya yang memainkan tagar itu ya akun-akun yang punya, yang mengidolakan K-pop. Yang punya interest yang sama Bener. gitu ya. Kalau saya sih enggak. Kalau saya sih enggak. Tapi setelah penelitian ini, iya. Waduh, jadi BTS Army, Nggak Mas? tahu besok. Enggak tahu sih. Siapa tahu kan foto profil tiba-tiba berganti. Siapa tahu NCTzen. Benar. Nah, di pola percakapan tarung juga kami menemukan di penelitian ini di bulan Mei itu di pro pemerintah dan kontra pemerintah. Tarung itu perang tagar ya? Iya, betul. Bukan perang perasaan. Oh, bukan. Oke. Kalau perang perasaan itu 2 cowok, 2 cewek, 1 cowok. Itu berebut ya. Diperebutkan. Kira-kira begitulah kalau perang. Nah, di tarung ini kelompok pemain tagar pro pemerintah itu kadang mengkanter ya. Kadang mengkanter narasi tagar-tagar kontra pemerintah. Begitupun juga sebaliknya. Selain tagar natural dan tarung kan ada juga nih soal tagar gema. Iya, betul. Itu apa aja sih isinya, kok tinggi banget gitu. Tinggi banget ya. Jadi sebenarnya kalau di penelitian kami itu ada 514 tagar gema menurut peringkat popularitasnya. Tetapi tetap yang paling banyak K-pop. Itu kan dia yang 300 sendiri kan. Kalau dibanding yang lain cuma 100, 30-an, 20-an gitu. Itu yang paling banyak dicuitkan, Mbak. Oh iya, paling banyak dicuitkan gitu. Jadi memang meskipun penelitiannya Mas Mumu, dia memang masih ada beberapa tagar yang berhubungan dengan pro dan juga kontra pemerintahan atau yang bersifat tarung juga. Nah, kalau misalkan di penelitian yang peringkat popularitas, dia memang lebih banyaknya di K-pop. Lagi dan lagi K-pop gitu. Memang sepertinya cukup besar ya kayaknya K-pop di bulan Mei ini. Mendominasi. Mendominasi. Tagar-tagar yang masuk popularitas terlama dan paling banyak dicuitkan itu ya K-pop mendominasi. Iya, dominasi. Cuman itu juga nggak menutup kemungkinan untuk tagar lainnya dan juga olahraga untuk muncul pada bulan Mei 2022 gitu. Kalau misalkan di tagar lainnya, memang dia sebenarnya mirip sih 11-12 dengan K-pop gitu. Pasti berhubungan dengan hiburan, pasti berhubungan dengan seni, musik gitu, seni pertunjukan gitu. Pasti berhubungan dengan itu gitu. Tapi kalau misalkan olahraga, ya itu pastinya berhubungan dengan sepak bola sih atau enggak bulu tangkis. Mungkin untuk olahraga lainnya belum bisa naik dia di peringkat popularitas gitu. Misalkan kayak olahraga Mbak sendiri ya. Apa tuh olahraga saya tuh? Yang bola kecil itu bola apa? Kecil, floorball namanya. Ya. Itu nggak mungkin masuk gitu. Kayaknya top 100 juga nggak mungkin deh itu. Terlalu minim peminatnya di Indonesia gitu. Tapi siapa tahu bulan depan itu popularitasnya naik. Oh, semoga sih ya. Semoga. Setelah saya ikut. Oh iya, boleh. Mantap. Kan udah sel KD kan? Oh iya. Oh iya. Langsung populer itu. Nah, kalau untuk diklasifikasi dan topik trending nih, aku mau nanya dong, tema percakapan apa sih yang paling banyak diomongin orang-orang selain K-pop kayak gitu-gitu? Kalau tema percakapan sih yang paling banyak dengan durasi terlama ya selama bulan Mei itu entertainment sih, Mbak. Hiburan. Ya, hiburan. Nah, itu di K-pop ada konser, kemudian musik dan lain-lain. Dan juga bola. Sepak bola, badminton dan lain-lain. Masuk kayak MU ya, Mas? Kebetulan saya bukan skala internasional, Mbak. Masih nasional. Gitu. Kirain bakal sakit hati, Mas. Merah putih. Oh, begitu. Sip. Okay.
Nah, selain itu, di hiburan itu ada 67%, Mbak. Tema percakapan soal hiburan, kemudian selanjutnya itu soal kebudayaan itu ada 20%. Nah, kalau misalnya yang natural, yang paling tinggi itu juga hiburan. Tagar-tagar tentang hiburan itu tinggi juga, dinaikkan. Pola percakapannya itu ya natural. Dibanding politik, itu tarung. Jadi Perang tagar sih. Iya. Makanya kalau misalkan dibandingkan, kan ada dua tuh, di kiri dan kanan kan. Kalau di kanan itu jomplang banget tuh, yang warna biru sama, ya sebenarnya sama juga sih jomplang ya, yang kiri ya. Tapi bedanya kalau misalkan yang di grafik kanan, dia itu yang bersifat tarung 0. Oh iya. Ada sih satu yang tadi kan sebelumnya, tapi itu kan masuknya ke K-pop. Nah kalau misalkan ini, ya itu hampir nggak ada. Beda banget sama yang di bagian kiri, yang di bagian kiri gitu. Karena kalau di bagian kiri dia lebih banyak bervariasi, ya meliputi variatif. Betul, meliputi politik juga gitu. Dari durasi paling populer atau popularitas terlama. Iya. Dan tagar yang paling banyak dicuitkan itu beda. Betul. Nah, tagar politik itu bisa masuk di durasi, memainkan durasi, sedangkan kalah di jumlah cuitan. Tapi menarik ya kalau ngelihat dari bagannya, emang tarung tuh memang lebih sedikit daripada si jagat natural dan gemah. Iya. Banyak sih Mbak, banyak tagar-tagar tarung dari pro pemerintah, kontra pemerintah itu yang muncul di Twitter. Tapi tidak bisa bertahan lama. Iya. Karena yang tadi ya, tadi di K-pop terlama itu 22 jam. Sedangkan pemerintah yang kami temukan itu muncul itu cuma 2 jam. Sedangkan tiap harinya itu hampir 4 jam, 6 jam. Mungkin capek, 8 jam. Ya mungkin capek sih ya. Ya mungkin capek. Capek katanya begitu. Okay. Tapi kalau natural itu nggak ada capeknya, Mbak. Iya, soalnya natural. Natural. Nah, sebelumnya kan sempat dibahas nih soal penggunaan agensi, terus kayak pengangkatan tagar melalui rekayasa kayak gitu. Bisa nggak sih dijelasin penggunaan agensi apa yang paling banyak digunakan, agensi apa yang paling banyak digunakan selama bulan Mei kemarin itu? Dalam penggunaan agensi ya Mbak ya, kalau mencari siapa agensinya, kami tidak bisa menjawab kalau siapa agensinya. Karena itu mungkin bagi kami ya dalam penelitian itu butuh waktu yang banyak. Nah, kami hanya mencari tahu atau meneliti ada tidak keterlibatan agensi dalam menaikkan tagar. Nah, dalam penelitian kami itu cara membedakan tagar tersebut menggunakan agensi atau tidak itu dari narasi. Kemudian tagar yang digunakan oleh setiap akunnya, apakah sama setiap minggunya, setiap harinya, atau berbeda tiap hari. Kemudian foto atau video yang mereka gunakan. Nah, yang paling banyak menggunakan agensi itu tema ekonomi, Mbak. Bukan, melibatkan agensi. Paling banyak itu ya ekonomi, 83 tagar. Kemudian yang paling sedikit itu tema sosial. Itu hanya 5 tagar. Nah, sedangkan yang paling banyak yang tidak melibatkan agensi itu 173 tagar. Yang tidak melibatkan agensi itu 173 tagar. Cukup berbeda berarti ya penelitiannya Mas Mumu dan juga penelitian saya di peringkat popularitas gitu. Kalau di peringkat popularitas sebenarnya ada juga beberapa agensi ekonomi yang berusaha untuk menaikkan suatu tagar gitu. Cuman itu biasanya dari agensi e-commerce biasanya gitu.
itu biasanya kayak Shopee, Lazada gitu. Sebenarnya Tokopedia juga pernah menggunakan gitu. Tapi sepertinya di bulan ini belum naik dia kayaknya kalau misalkan di peringkat popularitas. Tapi kalau Shopee dan juga Lazada, yang menarik adalah Shopee sih sebenarnya yang paling menarik gitu. Dia sadar gitu bahwa bulan ini K-pop itu sebenarnya sudah cukup menguasai tagar Twitter sebenarnya. Jadi tiba-tiba mereka bikin ada giveaway yang mengandalkan Seventeen juga gitu. Seventeen itu kan grup boy bandnya Korea kan, K-pop gitu. Nah itu cukup menarik sih karena kalau misalkan dilihat polanya gitu, aplikasi-aplikasi e-commerce seringkali menggunakan seperti itu. Tiba-tiba BTS datang lah, tiba-tiba NCT ya semuanya lah gitu, tiba-tiba ada di situ gitu. Nah cuman yang menarik Shopee sih karena kalau pada bulan ini dia yang paling memanfaatkan itu gitu. Cuman bedanya sama penelitian yang durasi trending, kalau yang paling banyak menggunakan agensi dari peringkat popularitas adalah hiburan. Tapi yang paling banyak tidak menggunakan agensi juga hiburan. Jadi memang mungkin karena kalau misalkan di penelitian durasi trending, dia kan lebih variatif. Kalau misalkan di peringkat popularitas, dia nggak variatif. Ya kurang variatif lah gitu. Jadi memang didominasi oleh kalau nggak hiburan ya K-pop gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasannya kenapa penggunaan agensi terbanyak dan penggunaan agensi yang paling sedikit itu juga sama-sama dari tagar hiburan. Karena yang paling banyak mengisi K-pop ya. Iya K-pop semuanya, hampir semuanya sih. Nah ini jadi menarik banget sih kalau menurut aku ya. Kalau misalkan dilihat dari penelitian kalian berdua kan, baik di longest trend sama di top trending itu kan di bulan Mei itu lebih banyak didominasi oleh kelompok K-pop kan. Iya. Nah menurut kalian apakah ini kan udah mau mulai masuk ini nih tahun-tahun politik, apakah kelompok K-pop ini akan dilirik oleh tokoh atau partai politik untuk dijadikan army atau supporternya gitu? Apakah mereka diajak kayak kemarin diajak bergabung untuk jadi supporternya kayak gitu loh? Ya. Menurut kalian gimana? Coba dulu nanti saya tambahin ya Mas. Dari segi efektivitas ya. Kalau melihat di bulan Mei itu lumayan berefek lah ya di dunia Twitter. Tren peringkat 1 lebih didominasi oleh K-pop. Nah untuk campaign 2024 kalau melihat efektivitas tagar yang digunakan K-pop ya sangat efektif. Tapi kalau apakah K-pop itu mau atau tidak, atau apakah politisi di Indonesia itu akan melibatkan kelompok pemain tagar K-pop ini dalam politik, itu mungkin kembali lagi ke K-pop itu sendiri. Apakah mereka mau terlibat atau tidak. Selama penelitian ini kami tidak menemukan tagar K-pop masuk di topik politik. Tema percakapan politik. Di bulan Mei ini kami tidak menemukan tagar yang masuk dalam kategori politik. Tapi kalau misalnya kita flashback ke 2020, itu di mana anak muda di pemilu Amerika itu 2020 Donald Trump itu di mana, ingat nggak Mbak? Ingat kan? Yang rally-nya dibajak. Benar sekali. Itu kan anak-anak K-pop ya. Nah itu gimana solidaritas mereka? Kenceng. Nah itu salah satu ini sih alasannya. Maksudnya apa? Kita nggak tahu untuk di Indonesia apakah kelompok akun K-pop ini akan ikut terlibat, tapi ya itu tadi efektif. Tapi apakah mereka mau? Karena kemauan itu. Karena kami tidak menemukan tagar K-pop itu masuk politik. Kalau Catherine? Mungkin kalau mau nambahin sedikit ya, sebenarnya benar kata Mas Mumu gitu. Ada kemungkinannya gitu, cukup efektif. Tapi ya balik lagi ke agensinya kan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat dari aspek budayanya, itu sebenarnya bisa. Kalau misalkan masuk langsung ke capresnya ya mungkin masih dikatakan ya cukup sulit gitu untuk dilakukan itu. Tapi ada satu pembuktian lah ya yang dilakukan oleh Bang atau Mas atau Pak Kang Emil. Kang. Oh betul. Kang, kurang Sunda maaf ya. AA. Oh ya, AA. Teh
Mais teh manis, teh semuanya teh. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan Kang Emil itu kan dia sempat memberikan batik ke Super Junior. Wah, itu dulu saya ingat banget itu membludak di Twitter. Betul. Tiba-tiba semua penggemar K-pop Indonesia, oh bangga saya menjadi orang Indonesia. Ya mungkin karena batiknya gitu ya. Cuman ya memang hanya karena itu aja, tapi itu membludak di Twitter gitu. Padahal itu cuman di post aja sama beberapa member Super Junior di Instagram gitu. Tapi masuk juga ke Twitter gitu. Jadi cukup menarik kan di postnya di Instagram, tapi malah populernya di Twitter juga gitu. Jadi mungkin para politikus bisa menggunakan itu gitu. Cuman ya balik lagi kalau misalkan seperti yang Mas Momo bilang gitu, kalau mau fokus beneran ke politik, belum tentu gitu, belum tentu. Tapi memang cukup efektif. Kalau mungkin dia pendekatannya lewat budaya mungkin bisa. Untuk menarik popularitas kali ya. Iya, untuk menaikkan. Seandainya saya politisi ya hari ini. Gimana nih, tuh Mas? Gimana? Ya saya berusaha untuk mendekati K-pop. Untuk campaign saya di Twitter. Ya, biarpun ujung-ujungnya nanti bertepuk sebelah tangan. Berarti saya yang mau tapi mereka yang tidak mau. Siapa tahu Mas setiap hari Selkade kita kan pakai hashtag Selkade Mas Mumu 1. Terus besoknya Selkade Mas Mumu 2 gitu. Mas Mumu X Blackpink gitu kan. Nah, siapa tahu kan. Ya kan udah X. Jenny kan? Tapi kan udah X, Mbak. Ya sudah kalau gitu. Bagaimana ya? Saya juga bingung. Gak apa-apa. Idealis aja dulu. Tapi kami mengembalikan ini sih. Dari penelitian ini kami tidak menemukan tagar K-pop dalam tema percakapan politik. Model. Entah bulan depan, bulan Juni atau bulan Agustus misalnya atau akhir tahun tiba-tiba muncul. Mau diteliti lagi? Ya kami akan kami akan mencari tahu seterusnya sih untuk memberikan wawasan yang lebih luas. Oh, menarik penelitian kalian. Sekarang kita sudahi dulu podcast hari ini. Sampai jumpa.